Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Salaparang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara bimbingan rohani pengajian bulanan Pemda Kabupaten Lombok Timur yang bertempat di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Di tempat ini telah hadir Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur dan juga telah hadir Bapak Ketua MUI Kabupaten Lombok Timur, Bapak Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani yang nantinya akan menyampaikan tausiahnya. Dan langsung saja pemirsa kita simak tausiahnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Sekda Lombok Timur, saya hormati pula Bapak-bapak, ibu-ibu Kepala OPD Selombok Timur, karyawan-karyawati, saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bapak-bapak dari TNI, Polri, keluarga besar dari Departemen Agama, seluruhnya yang saya cintai, bapak ibu pemirsa Salaparang televisi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang baik ini, di Sayyidul Ayyam, kita kembali berkumpul dalam rangka wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tidak terasa perjalanan 1 bulan hadirin. Kemarin rasanya kita duduk bersila di tempat ini, sekarang sudah tiba harinya juga 1 bulan lamanya. Inikah yang disebut oleh Nabi, akan datang suatu masa 1 tahun bagikan 1 bulan, 1 bulan bagikan seminggu, seminggu bagikan sehari, 1 hari bagikan 1 jam, dan seterusnya. Dari itu hadirin sekalian, kita sedang berkejaran dengan waktu. Maka barang siapa yang berjalan seiring dengan waktu itu, mengejar waktu, dia akan selamat. Tetapi apabila dia biasa-biasa saja, maka akan termakan dengan waktu. Itulah kata ulama, al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'akah. Waktu ini bagaikan pedang. Kalau pedang itu kita tidak taruh di tempat yang baik, yang benar, maka pedang akan memakan tuannya. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama dalam rangka cinta kita menuntut ilmu pengetahuan. Rawat Tabrani fil Awsat, Al-Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat diterangkan hadirin, inna lillahi ibadan yudha'u lahum yawmal qiyamatil manabir yaq'uduna 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dipersiapkan untuk mereka mimbar-mimbar yang tinggi, dan akan duduk di tempat itu nanti pada hari kiamat. Hum qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur. Mereka itu pakaiannya cahaya, wajah mereka bercahaya,
laisu bi anbiya awal syuhada, mereka bukan golongan nabi dan bukan orang yang mati syahid. Yagbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu tercengang melihat mereka, termenung melihat mereka, terheran-heran melihat mereka. Mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang mati syahid, tapi kenapa duduknya di tempat yang sangat tinggi, pakaiannya cahaya, wajahnya cahaya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala Nabi, al-mutahabbuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutajalisuna fillah. Mereka itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling menghormati karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Mereka saling mendatangi, saling berziarah satu dan yang lain karena Allah, dan mereka duduk bersila bersama-sama karena Allah. Semoga kita yang telah duduk di tempat ini termasuk di dalam hadis ini. Amin, Allahumma amin. Dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan, untuk kita duduk bersama karena cinta kepada Allah di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, hari ini tanggal 16 September 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriah. Kita lihat biasa iklan di jalan-jalan, hadirin sekalian, ada kita dengar dengan namanya Rebo Bontong, atau kalau di dalam orang Jawa mengatakan Rabu Wekasan. Maka sebelum kita sampai kepada apa yang kita mau kaji pada hari ini, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, saya menyampaikan sedikit istilah namanya Rebo Tutu atau Rebo Bontong tersebut, atau Wekasan itu. Karena Rabu terakhir di bulan Safar akan datang pada Rabu yang akan datang pada tanggal 24 Safar. Rabu kemudiannya sudah bukan bulan Safar lagi. Itu yang disebut dengan Rabu Wekasan atau Rebo Bontong, istilah para tuan guru kita di Pulau Lombok ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita ketahui bahwa Rabu Bontong itu tidak ada dalilnya di dalam hadis Nabi. Tidak ada bimbingan yang kita disuruh untuk menyatakan Rabu Bontong. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, ahlul kasyfi, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang saleh yang diberikan ilmu membaca masa depan. Itu namanya ahlul kasyfi. Kata orang saleh itu bahwa di Rabu terakhir di bulan Safar, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 32.000 bala, musibah, penyakit pada saat itu. Nah, hadirin sekalian, itu disebut dengan ilham. Ilham kepada orang-orang yang soleh.
Ilham itu terhadap orang yang saleh boleh kita percaya dan boleh tidak, karena dalil yang kita pegang di dalam hidup ini hanya 4 saja yang wajib diikuti. Pertama, Al-Quranul Karim. Kedua, hadis Nabi. Ketiga, ijma'ul ulama. Keempat, qiyas. Itu yang menjadi tuntunan di dalam hukum. Hanya saja hadirin sekalian, kembali kita kepada orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan pula di dalam hadis, walaupun tidak disebutkan secara khusus. Nabi telah mengatakan, lam yabqa ba'di minan nubuwah illal mubasyirat. Tidak ada kenabian setelah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku tinggalkan mubasyirat. Bertanya para sahabat, wamal mubasyirat ya Rasulullah, apa itu mubasyirat? Nabi mengatakan, ar-ru'yas solehah yaroha ar-rajulus soleh au turolahu. Mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada orang-orang yang baik atau orang-orang yang saleh, atau ditunjukkan kepada mereka untuk masa depan tersebut. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, bagi orang-orang yang meyakini tentang ilham terhadap orang-orang yang saleh tersebut, maka seringkali kita diberikan peringatan oleh Allah dalam hidup kita ini. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apapun yang akan kita lalui, yang akan kita jalani hadirin, seringkali kita diberikan mimpi oleh Allah, diberikan ilham baik dan buruk suatu pekerjaan. Tetapi sering juga kita melanggar hal itu hadirin. Seiring dengan kemauan keinginan kita, terkadang diberikan mimpi oleh Allah, kita langgar saja. Pas ketika telah terjadi, baru kita mengatakan, sebenarnya saya telah bermimpi begini, kenapa saya begitu dan begini. Kalau sudah terjadi sesuatu hadirin, kita tidak boleh mengatakan seandainya. Karena kalau kita mengatakan seandainya, maka syaitan akan masuk menggoda manusia. Kalau sudah terjadi, itu namanya takdir, dan sebelumnya itu namanya ilham yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita percaya kepada mimpi hadirin, karena mimpi itu sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim. Coba kita kembali merujuk kepada kisah Sayyidina Yusuf alaihi salam. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Beliau masuk ke dalam penjara bersama 2 pemuda. Satu pemuda ini mengatakan, inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai Yusuf, saya bermimpi memeras anggur. Yang satu mengatakan, saya bermimpi membawa roti di atas kepala saya dan sebagiannya dimakan oleh burung. Yang akhirnya Nabi Allah Yusuf mentakwilkan. Mereka mengatakan, wahai Yusuf, kamu orang yang baik, kami lihat engkau pandai mentakbirkan mimpi. Lalu beliau menceritakan hal-hal yang sebelumnya dan mengatakan, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Salah seorang dari kamu
akan memeras anggur dan memberikan kepada tuanmu untuk minum, memberi raja. Dan yang satu akan disalib, dan sebagian kepalamu akan dimakan oleh burung. Dan ini ketetapan tidak bisa dimungkiri lagi, kata beliau. Terjadi, hadirin, mimpi Nabi Allah Yusuf dalam surat Yusuf. Dalam kisah yang lain, hadirin sekalian, sang raja bermimpi 7 ekor sapi betina, sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Sang raja mengatakan, saya bermimpi melihat 7 ekor sapi yang betina yang gemuk dimakan oleh sapi betina 7 sapi yang kurus-kurus. Demikian pula aku melihat 7 tangkai gandum hijau subur, dan yang 7-nya kering. Wahai para pemuka-pemuka, para menteri-menteriku, siapa yang mampu mentakbirkan mimpi ini? Para menteri mengatakan adghasu ahlam, itu hanya mimpi kosong. Maka salah satu dari yang selamat dari yang tadi pertama itu mengatakan, wahai raja, kutunjukkan kepadamu seorang yang pandai mentakbirkan mimpi. Sekarang dia sedang berada di dalam penjara, namanya Yusuf. Datangkan aku Yusuf. Lalu ditanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam bahwa sampaikan kepada raja, silakan bercocok tanam selama 7 tahun lamanya, dan tinggalkan pada tangkainya kecuali yang kau makan. Kalau bahas sekarang kita taruh di lumbung-lumbung, karena akan datang 7 musim paceklik yang panjang sekali yang akan memakan hasilmu selama 7 tahun tadi. Dan akan datang 1 tahun yughasun nas, Allah menurunkan hujan yang lebat kepada mereka semua. Wa fihi ya'sirun, di dalam masa itu pula mereka akan memeras anggur. Ini artinya, hadirin sekalian, mimpi itu terjadi. Sebagaimana kata Nabi, lam yabqa ba'di minan nubuwah illal mubasyirat. Tidak ada kenabian setelahku kecuali ku tinggalkan mubasyirat. Apa mubasyirat ya Rasulullah? Ar-ru'yas salihah yarohar rajulus soleh auturo lahu, mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada orang yang baik atau ditunjukkan untuk membaca masa depan tersebut. Ini, hadirin sekalian, sebagai renungan kita tentang Rabu Bontong tersebut. Artinya ahlul kasbi, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, mengatakan di Rabu terakhir itu akan turun 32.000 bala, sehingga para ulama-ulama kita terdahulu biasanya mereka keluar rumah bersama murid-muridnya, bersama santri-santrinya, mereka pada pantai dan sebagainya, melihat alam sambil mereka berzikir, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, kalau kita ini baiknya mungkin jalan sehat, jalan santai, sehingga kita tidak mikirkan musibah yang turun pada saat itu. Maka hadirin sekalian, kalau kita mau berhajat untuk selamat dari hal itu, Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita agar supaya kita tidak salah jalan kita. Hadirin sekalian, apapun yang akan kita lakukan, laksanakanlah dengan istikharah dan bermusyawarah. Kata Nabi, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Apapun yang kalian lakukan, kata Nabi SAW, agar tidak terjadi penyesalan setelah itu, maka istikharahlah. Tidak akan merugi orang-orang yang istikharah.
dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Apapun yang akan kita lakukan, kita musyawarahkan terhadap orang-orang yang baik, dan apabila kita diberitahukan, maka hendaknya kita memperhatikan hasil dari istikharah dan musyawarah kita itu. InsyaAllah kita akan selamat dari musibah yang menimpa. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana saya katakan di awal, tidak ada Rabu Bontong di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi isyarat dari orang-orang yang saleh. Kalau orang yang saleh sudah mengatakan begitu, biasanya itu adalah mubasyirat yang kita mestinya ikuti juga kalau para ulama telah melaksanakannya. Oleh karena itu, agar kita tidak salah, kalau kita meyakini ada musibah-musibah, maka Nabi sudah mengajarkan kepada kita, hadapilah musibah-musibah itu dengan pertama, solat hajat. Jadi hadirin sekalian, di malam Rabu itu kita diajarkan oleh ulama untuk menolak balak dengan solatul hajah, dengan mengatakan usolli sunnatal hajah lidaf'il bala. Aku solat hajat untuk menghindarkan musibah. Ini disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak salah di dalam mengartikan yang namanya Rebu Bontong tersebut. Kemudian juga kita dianjurkan untuk banyak bersedekah kalau kita kira-kira akan menghadapi suatu musibah. Karena Nabi mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghindarkan manusia dari kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan, bagaikan air yang memadamkan api. Kenapa kita disuruh bersedekah? Mungkin musibah itu datang dikarenakan dosa dan kesalahan kita, sehingga dengan kita banyak bersedekah, insya Allah kita terhindar dari musibah-musibah tersebut. Lalu yang ketiga, cara kita menghadapi musibah, wastaqbalu anwa'al bala bid-doa, kata Nabi. Hadapilah musibah-musibah yang akan terjadi itu dengan banyak berdoa. Maka doa adalah silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa itu langsung saat ini. Kalau orang yang sedang kepepet, doanya biasa langsung dikabulkan. Seperti orang yang dizalimi, doanya langsung dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di atas muka bumi, hadirin, doa itu menjadi simpanan yang akan kita terima nanti pada hari kiamat. Jadi apapun yang telah kita doakan di dunia akan kita temui nanti hasilnya pada hari kiamat. Dan yang ketiga, hadirin, menghindarkan manusia dari musibah. Kalau hari itu kita akan diberikan musibah oleh Allah, tetapi dengan doa kita terhindar dari musibah ini. Oleh karena itu, apapun kita lakukan, kita harus berdoa. Keluar dari rumah kita berdoa, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang berdoa dan kalimat itu, kata Nabi, keluar dari rumahnya melangkahkan kaki, maka iblis hari itu tidak mungkin menggoda dia di luar rumahnya. Dikarenakan, wahai iblis, kenapa kau tidak menggoda orang tersebut? Bagaimana saya bisa menggoda orang yang sedang di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula dalam berkendaraan, doa-doa naik kendaraan, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat di dalam perjalanan kita. Kemudian hadirin sekalian, diajarkan pula kita oleh ulama salah satu jalan untuk solat hajat di dalam daf'ul bala, bisa dilakukan hajat 2 rakaat yang biasa kita lakukan, atau secara jalan yang diikhtiarkan oleh ulama, kita solat hajat 4 rakaat.
dengan 2 tahiyat tasyahud. Ayat yang pertama, pada rakaat yang pertama kita membaca Al-Kautsar 17 kali. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dibaca 17 kali di rakaat pertama. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas 5 kali, qul huwallahu ahad sampai selesai. Pada rakaat yang ketiga membaca Al-Falaq dan An-Nas. Rakaat yang keempat membaca Al-Falaq dan An-Nas, salam-salam, selesai berdoa. Itu hajat yang diajarkan oleh Ahlul Kashfi, orang-orang yang diberikan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kalimat-kalimat ini hadirin sekalian sebagai bahan wadah i'tibar untuk menambah ilmu pengetahuan kita apa itu namanya rebo bontong, untuk menyatukan satu pemahaman kita. Ini boleh kita yakini dan jangan menyalahkan orang yang tidak meyakininya. Jadi wallahu a'lam. Hadirin sekalian yang saya cintai, kita masih punya waktu, tinggal beberapa waktu lagi kita lanjutkan muzakarah kita yang dulu. Kita pernah berbicara solat duha, kita bicara solat witir dan lain-lain dari amalan keseharian kita. Maka pada saat yang mulia ini saya kembali sedikit untuk saling mengingatkan untuk diri tiang dan kita semua, khawasu sholatit tahajud, kekhususan, keistimewaan dari solat malam. Tadi sudah diperdengarkan kita di masjid bacaan Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan dari sebagian malam, wahai Muhammad, bangunlah, dirikanlah solat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka, semoga dengan solat tahajudmu itu engkau ditempatkan di tempat yang terpuji. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari ayat yang mulia ini, siapapun mau dipuji oleh Allah, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dunia terlebih akhiratnya, maka jalannya adalah solat tahajud. Siapapun yang mau kehormatan, jalannya adalah solat tahajud. Mari kita renungkan di dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian. Beliau bersabda, raka'atani yarka'uhuma al-abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah hadirin, lebih baik 2 rakaat itu dari apapun yang kita miliki di dunia. Seringkali kita tidak tidur dengan tugas-tugas kita atau tujuan-tujuan kita. Mungkin orang yang berbisnis hadirin, jam 2 dia sudah bangun untuk mempersiapkan barang jualannya. Padahal berapa yang kita hasilkan dalam keseharian kita dibanding dengan janji Nabi yang mengatakan hanya 2 rakaat di malam hari lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita renungkan hal ini, pasti kita akan semangat mendirikan sholat tahajud para hadirin. Hanya 2 rakaat saja, apalagi lebih dari itu. Dan beliau mengatakan, walaula an asyukka ala ummati
la faradtuhuma alaihim, seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, niscaya kuwajibkan 2 rakaat itu setiap malam bagi mereka. Inilah kasih sayang Rasul kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi kita ini adalah Raufun Rahim, disebut dalam Al-Quran, sangat penyantun, sangat penyayang kepada kita. Yang 5 waktu saja sudah berat, apalagi diwajibkan untuk solat tahajud. Tapi beliau mengatakan, mengisyarakan kepada kita, seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, niscaya kuwajibkan bagi mereka solat tahajud. Ini artinya para hadirin, betapa tingginya, mulianya, kedudukannya yang namanya solat tahajud untuk kita orang-orang yang beriman. Di dalam itu ada satu waktu yang siapapun berdoa, apapun didoakan untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, dari Sayyidina Jabir bercerita, beliau bersabda, inna milal laili sa'atan, sesungguhnya dari bagian malam itu ada satu waktu, sa'ah, detik atau jam. Pada saat itu la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha ta'ala khairan illa a'tahu iyahu. Ada satu waktu, siapapun yang menggunakan waktu itu untuk berdoa atau bertepatan doanya pada saat itu, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, itu dirahasiakan oleh Allah kapan saat itu. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, kalau setiap malam seorang hamba bangun, maka seyakin-yakinnya pada suatu hari atau suatu waktu pasti ada waktu yang tepat ketika kita mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah ketika berdoa. Tidak mungkin untuk tidak tepat pada suatu waktu kalau setiap malam kita berikhtiar untuk bangun dalam setiap malam tersebut, karena waktu itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada hari Jumat ini ada satu waktu juga rahasia Allah yang ulama mengatakan di akhir hari atau di sore hari sehabis sholat asar nanti ada satu detik waktu yang pasti dikabulkan apapun permohonan kita. Kalau kita mohon pada saat itu, pastilah kita diberikan kalau bertepatan doa kita. Oleh karena itu, pesan ulama kepada kita, terutama ibu-ibu atau kita semua, jangan sampai kita berdoa untuk siapapun, terlebih untuk anak-anak kita, hal-hal yang tidak baik pada hari-hari Jumat tersebut, termasuk hari yang lain juga. Maka sekali-sekali Bapak Ibu, saya mengingatkan, mungkin anak kita agak nakal, agak rewel, jangan sampai doakan yang tidak-tidak. Kan biasa di desa-desa mengatakan, mudahan menyesal bareh ngenialo nakal me. Itu bahaya itu. Jadi lebih baik kita doakan, anakku, mudah-mudahan kamu sadar, mudah-mudahan jadi anak yang soleh anakku, walaupun begitu nakalmu, tapi tetap saya doakan kebaikan untukmu. Maka insya Allah hadirin sekalian, di saat itu apapun kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada malam, solat malam itu. Nabi mengatakan dalam riwayat, yas'alullaha ta'ala khairan minad dunya wal akhirah. Apapun kita doakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, apabila bertepatan waktu itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, mengatakan, bercerita
tentang solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafattorat qadamahu. Baginda Nabi mendirikan solat malam itu sampai kakinya bengkak. Terheran-heran sahabat dan ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amma qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mendirikan salat malam sampai kakimu bengkak, sementara dosamu yang sudah lewat, dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang hadirin sekalian, dengan hati yang tulus, Nabi pun mengatakan, afala akunu abdan syakura. Jawaban beliau sederhana, tidakkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Semakin aku diberikan kenikmatan oleh Allah, aku semakin banyak bersujud kepada Allah. Semakin tinggi derajatku di sisi Allah, aku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sindiran, kinayah, kiasan terhadap ziyadatul rutbah, kata ulama. Mesti beliau mengatakan, semakin tinggi derajatku aku semakin bersyukur. Tetapi beliau mengatakan, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian pandai bersyukur, maka nikmat akan kutambahkan kepadamu. Renungan bagi kita semua hadirin sekalian, Ampurasinan Pura Agung, semakin kita diberikan kemewahan oleh Allah, semakin kita diberikan segala sesuatu kenikmatan oleh Allah, kewajiban kita adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semakin jauh dengan Allah. Semakin banyak kita dikasihkan harta oleh Allah, harus semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan majelis ilmu. Bukan kita sibuk mengurus dunia kita, akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Semakin diberikan nikmat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi renungan bagi diri kita semua, makna afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kalau kita renungkan kalimat ini hadirin sekalian, insyaallah ta'ala, kita yang sedang duduk di masjid ini, yang sekarang ini adalah orang-orang yang diberi kenikmatan lebih dari saudara-saudara kita yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjadi pandai-pandai lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lanjut dari kekhususan solat malam itu, baginda pun mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, maukah kamu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepadamu untuk hidupmu, untuk matimu, demikian pula di dalam kuburmu, sampai kamu berbangkit wahai Abu Hurairah? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala ya Rasulullah, beritahukan ya Nabi. Nabi mengatakan, kum minal laili fasalli. Kalau kamu mau rahmat hidupmu, matimu, kuburmu nanti, dan hari berbangkitmu, bangunlah di malam hari dan dirikan solat malam. Wa anta turidu ridha rabbak, dan engkau menginginkan ridha dari Tuhanmu. Hidup ini kita butuh keridhaan Allah hadirin sekalian.
keredaan Allah, rahmat Allah yang kita inginkan. Ibadah kita mencari rahmat Allah. Semua kita lakukan rahmat Allah, karena manusia akan masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak ada manusia kita ini semua masuk surga karena ibadah kita, karena dibandingkan dengan nikmat Allah tidak ada apa-apanya ibadah kita. Hadirin, ada satu kisah seorang yang beribadah selama 500 tahun lamanya. Umat dulu umurnya panjang-panjang. Seorang ini hidup di tengah laut sendiri. Di tengah laut itu ada bukit, dia hidup sendiri. Ada tumbuh delima, satu pohon delima. Kalau dia lapar makan dari delima itu. Kalau dia minum, di tengah itu ada sumur yang airnya enak, di tengah laut samudra yang luas. Selama 500 tahun lamanya beribadah di tempat itu, tidak ada yang mengganggu dia. Akhirnya setelah 500 tahun berdoa, ya Allah, saya sudah lama beribadah kepadamu, cukuplah sudah, ambil nyawaku. Dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal dia. Dalam kisah ini hadirin, Allah berfirman, wahai malaikat, bawa hambaku itu masuk ke dalam surga dengan sebab rahmat kasih sayangku. Orang yang beribadah 500 tahun ini mengatakan, stop malaikat, aku masuk surga karena ibadahku, bukan rahmat. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, timbang rahmatku dan ibadah 500 tahun itu. Ditimbang oleh malaikat hadirin. Ternyata satu rahmat Allah lebih berat timbangannya dari ibadahnya yang 500 tahun tersebut. Kenyataannya kalau begitu, wahai malaikat, masukkan ke dalam neraka. Baru dia bertaubat, ya Allah, ampun ya Allah, ternyata saya masuk surga bukan karena ibadah saya, tapi ibadah itu membawa saya dapat rahmat. Maka dengan rahmat itulah saya masuk ke dalam surga. Maka diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Oleh karena itu hadirin sekalian, Sayyidina Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, maukah kamu ridha Allah, rahmat Allah? Ya Abu Hurairah, sholli fi zawiyati baitik. Kalau begitu, berikanlah bagian dari rumahmu solat malam, solat sunnah. Kita disuruh untuk memberikan rumah kita bagian dari solat, yaitu solat sunnah. Kalau wajib, kita disuruh di masjid, dan solat sunnah itu berikanlah bagian di rumahmu, seperti tahajud, istikharah, apapun solat sunnah itu hadirin, afdol berikan bagian di rumah kita. Karena rumah yang ditempati solat sunnah itu, kata Nabi SAW, akan terlihat dari langit gemerlap dia, bercahaya dia, bagikan penduduk bumi melihat bulan dan bintang-bintang dari semesta alam yang lain hadirin. Begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alaikum biqiyamil lail, maka dirikanlah solat malam, fa innahu da'bus solihina qablakum, karena solat malam itu adalah peringai kebiasaan akhlakul karimah orang-orang yang soleh yang hidup sebelum kalian. Dan mendirikan salat dan solat malam itu qurbatun ilallahi azza wa jalla, pendekatan sedekat-dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghapuskan dosa-dosa, mengusir segala macam bentuk penyakit dari tubuh kita, dan menghindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan dosa. Subhanallah. Inilah khawas namanya hadirin, keistimewaan salat malam tersebut. Ada seorang laki-laki salat malam
dan didengar oleh sahabat. Di dalam doanya sederhana saja, ya Rabban nar ajirni minha. Satu doanya hadirin, wahai Tuhannya api neraka, hindarkan aku dari nerakamu. Besoknya disampaikan peristiwa itu, doa itu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang umatmu berdoa dengan hanya doa ini, wahai Tuhan api neraka, hindarkan aku dari nerakamu. Betul dia ngomong begitu? Betul ya Rasulullah. Besok ketika dia berdoa, beritahukan kepadaku. Akhirnya didatangi oleh Nabi. Betul pada malam itu dia mengatakan, ya Rabban nar ajirni min narik, wahai Tuhan neraka, hindarkan aku dari nerakamu. Begitu pagi hari dipanggil laki-laki itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan, ya fulan halla sa'altallahal jannah, wahai fulan, kenapa dalam doamu tidak berdoa untuk masuk surga? Ya Rasulullah, aku ini bukan penduduk surga ya Rasulullah, amalku tidak sampai masuk surga, enggak berani berdoa surga ya Rasulullah. Hanya itu jawaban kepada Nabi. Akhirnya dia pergi. Tidak jauh meninggalkan Nabi, datang malaikat Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah, beritahukan orang itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memelihara dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah doa yang sering kita disuruh maghrib dan subuh. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bacalah itu 7 kali sehabis solat subuh, 7 kali setelah solat maghrib. Itu doanya hadirin sekalian. Ya Allah, hindarkan aku dari neraka. Ya Allah, hindarkan aku dari neraka, hindarkan dari neraka. Sungguh sangat panas neraka itu. Ini dia khawas yang sangat luar biasa, kekhususan solat tahajud. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita berharap dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, solat malam ini betul-betul kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, tanpa diketahui oleh siapa saja, tanpa kita bercerita, diam-diamlah laksanakan itu semua. Kita ajak istri, ajak suami, ajak teman-teman kita dengan memelihara hati kita. Jangan sampai bercerita bahwa saya ini adalah orang yang selalu sholat malam, tapi kita harus saling mendakwahi, saling memanggil untuk sholat malam dengan selalu menjaga hati kita. Ada satu kisah sedikit hadirin sekalian. Seorang saudagar besar membeli seorang budak di pasar. Anak muda budak ini orang yang saleh. Wahai tuanku, silahkan beli saya sebagai seorang budak, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, silahkan perintah aku melakukan apa saja, tetapi biarkan aku melaksanakan solat 5 waktu. Jangan halangi aku melaksanakan solat 5 waktu. Yang kedua, berikan aku kesempatan di malam hari untuk beribadah, dan jangan engkau perintah aku di malam hari, dan di siang hari apapun aku kerjakan tugas-tugasku. Dan berikan aku satu ruang khusus untukku, dan tidak ada yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Disepakati oleh tuannya ini. Akhirnya dia pulang, dibeli sang budak ini hadirin. Kemudian dipersilahkan untuk memilih rumah. Akhirnya yang dipilih adalah rumah yang rusak, kamar yang rusak.
Sang saudagar mengatakan, kenapa kau tidak pilih rumah yang baik? Rumah yang rusak ini kalau bersama dengan Allah yang menjadi taman yang sangat indah, katanya. Akhirnya budak ini hadirin di siang hari menjalankan perintah tuannya. Di malam hari tidak satu pun yang tahu dia beribadah, bersujud kepada Allah. Di siang melaksanakan tugas-tugas hariannya, di malam hari bersujud kepada Allah. Dan pada satu malam tuannya berkeliling melihat keadaan sekitar rumahnya. Akhirnya berdiri, berhenti di dekat rumah tersebut dan melihat anak ini, budak itu sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya terpancar dari langit ke tempat sujudnya, terbuka atap rumah itu. Hadirin sekalian, bercahaya tempat itu. Lalu dia berdoa, wahai Tuhanku, seandai kata aku tidak menjadi budak, maka aku selalu bersujud kepadamu siang dan malam, maka maafkanlah aku wahai Tuhanku. Didengar oleh tuannya. Hadirin, besok hari bercerita kepada istri, ternyata anak itu sedang bersujud di malam hari. Merasa bersedih, kenapa kita orang yang diberikan nikmat yang sangat luar biasa tidak seperti seorang budak yang tidak punya apa-apa. Malam selanjutnya hadirin, diajaklah istrinya melihat, ternyata kembali sedang bersujud sampai datang waktu subuh, kembali cahaya ke langit. Hadirin, dan doanya seperti itu, aku minta ampun kepadamu ya Allah, di siang hari saya tidak bisa bersujud kepadamu, dan di malam hari inilah saya bersujud, mohon diampuni ya Allah. Kalau saya tidak jadi budak siang dan malam, hanya berkhidmat hanya untukmu ya Allah. Di pagi hari sampai menangis, dua tuannya meneteskan air mata. Di pagi hari dipanggil, Nanda, wahai anakku, pagi ini kamu saya merdekakan, silahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau minta maaf kepada Allah, dan sekarang silahkan. Anak ini mengatakan, wahai ya Allah yang mengetahui semua yang rahasia, rahasiaku sudah diketahui oleh orang lain, dan saya tidak mau ibadah saya diketahui oleh orang lain. Matikanlah saya saat ini. Diambil nyawanya oleh Allah SWT dan dia meninggal dunia saat itu. Begitulah keikhlasan seorang budak istiqomah di dalam mendirikan salat malam. Mudah-mudahan kita paling tidak mendekat kepada sang budak, keikhlasan kita di dalam mendirikan salat malam. Amin, Allahumma amin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat. Mudah-mudahan Lombok Timur di bawah pimpinan Pak Bupati, Pak Sekda, kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan sebab doa kita bersama. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup muzakarah kita yang singkat ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La taj'alillahu fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekeliruan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, telah kita simak bersama tausiah yang sudah disampaikan yang menjelaskan tentang Rabu terakhir di bulan Syafar, yang mana Allah menurunkan lebih dari 320.000 penyakit dan juga bencana, yang mana kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat sebagai bentuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan siapa yang ingin mendapat kemuliaan, maka laksanakanlah sholat malam,
Karena 2 rakaat di malam hari adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita bisa mengambil hikmah dalam bimbingan rohani kali ini. Sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.